وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما بعد. Para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, ustazah, punyai ingkang tansah kula hormati kula kiraken khususipun dumateng akhirul karim Romo Kiai Haji Sholihun beserta seluruh jajaran takbir Masjid An-Nur yang insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segenap panitia pembangunan Masjid An-Nur dari mulai ketua sampai dengan seksi yang paling bawah, para jamaah kaum muslim muslimat Masjid An-Nur yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, dan insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam bertepatan dengan malam 17 Ramadan 1445 Hijrah, 27 Maret 2024, kita semuanya bisa hadir di Masjid An-Nur yang baru kinis-kinis. Malam hari ini digunakan untuk sholat jamaah tarawih. Mudah-mudahan awal pelaksanaan sholat jamaah tarawih, apalagi sholat isya tarawih di bulan Ramadan ini, Allah akan memberikan keberkahan pada kita semuanya. Allahumma amin. Dari poin pertama saja, man sholal isya bi jama'ati ka'annama sholat nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, ini hanya sholat isya berjamaah, belum tarawih, belum witir, belum ada syukuran, belum ada tumpengan. Ini baru sholat isyanya saja Bapak Ibu. Man sholat isya fi jama'atin ka'annama sholat nisfal lail. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, itu pahalanya persis seperti pulau panjenengan melaksanakan sholat setengah malam. Alhamdulillah. Itu baru jamaah sholat isyanya saja. Apalagi sholat tarawih, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih dengan penuh keimanan, penuh mengharap ridho Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Alhamdulillah. Jadi nilai ini luar biasa lah, masya Allah. Kalau panjenengan insya Allah hadir di malam hari ini, betul-betul hadir karena hidayah dari Allah. Allahumma amin. Kenapa saya katakan hidayah? Kalau kan lewat dari titik ke sini, ternyata yang namanya di jalan, di warung-warung kuliner, ya kuliner itu lebih baik daripada yang di masjid. Jatuhnya warna masjid dari seorang umum tingkat basic sih. Lalu ternyata sing di restoran, sing di kafe, yang di pinggir jalan kaki lima lebih baik daripada di sini. Mulanya alhamdulillah, insya Allah yang hadir inilah semata-mata karena memang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami hormati, saya sebelum menyampaikan sepatah dua patah kata menyampaikan selamat kepada kiai, ustazah, punyai, panitia semuanya. Panjenengan telah nyekuyung bareng-bareng, dan ini adalah salah satu aset yang justru panjenengan bawa sampai dengan yaumil qiyamah. Allahumma bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mendirikan masjid, ana sing urun pasir, ana sing urun besi, ada yang batu, ada yang uang, ada yang tenaga, ana sing mikir kepentingan kepriwe carane kok bisa rampung, boleh strategi. Ya. Mana sing isu serang bangun kontrol ke sini, semuanya kalau diniati dalam rangka mendirikan baitnya Allah, rumahnya Allah, masjid, maka banallahu baitan fil jannah, Allah nanti akan membuatkan
pada panjenengan rumah, membuatkan villa, membuatkan hotel di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan di sini lihat buat masjid, tapi hakikatnya sebetulnya sudah membuat istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulanya pada ngacung asem berjaya itu sing akeh wingi ya lancar. Sendi jereng. Si urung merasa si anak kamar mandi ini rampung. Nah, orang usah aja mandi mumpung bulan Ramadan 1 dilipatkan 10, 20 bahkan ratusan kali lipat. Insya Allah isuk sawal kampung Roma. Bapak Ibu yang hormati muliakan Allah, mudah-mudahan apa yang panjenengan sumbangkan berikan bukan karena pengen dalam, bukan karena pengen dikatakan orang hebat, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Selamat, mudah-mudahan amal kebaikan yang diterima dan dinikmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang hormati dimuliakan Allah, yang kedua ada 2 ayat yang tadi saya sampaikan. Pertama, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah atau barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah la azidannakum, pasti Allah akan menambahkan kenikmatan rahmat kepada kamu sekalian. Jadi mendirikan masjid, tolong panjenengan sholat tarawih, sholat isya, jenengan ngaji, memberikan ilmu. Kalau itu merupakan implementasi sebagai wujud syukur kepada Allah, maka janji Allah la azidannakum, pasti kami Allah akan menimbangkan memberikan tambahan limpahan rahmat barokah kepada kamu sekalian. Jadi dengan titip amal, tenaga, pikiran, harta benda diniati sebagai bentuk syukur, maka tidak akan mengurangi sifatnya, tidak akan mengurangi sedikit pun, bahkan justru Allah janjinya la azidannakum. Tapi sebaliknya, wala in kafartu inna adzabi lasyadid, ketika dengan kufur diberikan nikmat oleh Allah sehat. Coba kalau jenengan sekarang ke rumah sakit, kelihatannya di sini gak ada orang sakit, tapi coba jenengan besuk, masya Allah, yang wakil full, yang tumpuannya kamar penuh, ya. Mereka baru merasakan betapa mahalnya oksigen yang kita hirup 24 jam. Jadi ada sebuah kisah, seorang yang sedang diganjal rumah sakit, beliau menangis setelah 1 hari 1 malam itu adalah nafasnya disambung dengan oksigen. Nangisnya kenapa? Karena baru 24 jam saja ternyata sudah sekian juta dikeluarkan, hanya ini nafas lega, bisa dan kalau panjenengan nyoloti oksigen 90 tahun orang bayar, seger pak, seger ya orang bayar. Coba mereka sehingga oksigen, masya Allah. Sedikit saja, baru dari nafas saja banyak berapa? Taruhlah 24 jam 1 juta saja, sebulan berapa jam? 1 juta itu 30 juta sebulan, setahun tidak. Nah, kalau panjenengan umure sepira? Uli ngasih sprana-sprana tong. Kun go tuku oksigen. Ini enggak ada kan. Lho liane. Udah meripat mahal kamu. Udah meripat mahal. Apalagi ketika masih normal belum koma berapa habis ketong. Mewes buat keton, tapi coba diuji katarak ya Allah, masya.
ya ini bapak menekan bapak kris kemendepan ibu nih apa ini akhirnya. Artinya apa? Sebuah kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Maka ketika kita kufur, benar inna ada tunggu sisa kami sangat penting. Oleh karena itu kita sholat, kita terawih, kita infak sedekah diniatkan sebagai bentuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga insya Allah itu akan membuahkan Allah menambahkan limpahan rahmat barokah kepada kita semuanya. Allahumma. Ini satu surat Ibrahim la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi. Yang kedua, asal tumpengnya masalah orang sesuai. Tapi ini kok mau bisita melentong, tidak dapat harus mentulang perlu boleh bubuk. Pas sekali itu didoman mereka makbul saja. Itu hormati yang kedua. Tadi saya sampaikan kaitannya dengan nuzul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan puasa ini ternyata mendapatkan beberapa nama disebut Syahrul Ramadan karena bulan ini adalah bulan apa namanya penggemblengan. Dari bulan Ramadan, bulan babak melepas dibakar dosa-dosanya selama bulan Ramadan supaya apa? Dosa-dosa 11 tahun hilang dibakar, makanya Ramadan babak api membara dibakar besi yang sudah karkan selama 1 bulan terus gembleng terus dimasukkan kempur. Insya Allah besok akhir Ramadan sudah Idul Fitri. Allahumma. Disebut juga bulan Ramadan ini dengan syahrul syam karena seluruh umat muslim, umat mukmin, mukminat wajib puasa. Disebut juga bulan ini sebagai bulan maghfirah, bulan ampunan. Barang siapa yang puasa, yang tarawih, iman dan ihtisaban diampuni dosa. Nah, yang ini Syahrul Quran disebut bulan Ramadan juga sebagai bulan Al-Quran. Kenapa disebut dengan bulan Al-Quran? Karena bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Bahwa jenengan diwaos baik dan kitab Al-Iqon, kitab Tafsir Jalalain, atau karangan Simbah Suliza karangannya Profesor Dr. Hasbi Asdiki tentang tafsir Quran, bahwa di situ Al-Quran turun 2 tahap secara keluar. Tahap yang pertama turun bertepatan dengan Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua turun pada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Nah, terus bedanya bagaimana Pak Jamun? Bedanya kalau yang satu turun itu Al-Quran dari Baitul Ma'mur, Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, itu turun secara keseluruhan 6.000 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, itu turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah turun kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Yang turun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad itu secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Nanti akan saya contohkan satu asbabun nuzul Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Nanti setelah itu selesai dari dahar syukuran. Jadi caranya semandang ngerti nanti menterawih. Kalau terawih itu libur kangen, akan ngambil rambut yang selalu main di telepon. Ya beda-beda kan. Ini jam 8 serampung, belum jam 8 lewat 20 menit baru selesai. Apalagi kalau di Masjid Agung, di Masjid Agung kurang 10 menit, jam 9-nya baru selesai. Agung karena setiap rakaat itu yang dibaca setengah halaman.
makanya semalam buat kabeh. Iya, jadi kalau di masjid aku kan dua ini, dua soft yang pertama 8 rakaat, nah nanti yang ini istirahat, nanti yang 11 rakaat 3 rakaat. Begitu negara selesai para kontor ini lanjut yang 20 plus 3. Tapi tengah jam sangat kurang 10. Ternyata siapa kata segini 11 cepat terampung sih ya. Ini semuanya adalah tidak ada masalah. Sing penting raweh, sing diomai ora raweh. Mau 11, mau 20, sing penting asal raweh. Buyur nggih. Baik. Kembali kepada tadi bahwa Al-Quran turun pertama dari Mahfuz ke Baitul Izzah ini bertepatan dengan yang namanya Lailatul Qadar. Makanya surat Al-Qadar itu adalah di situ sekaligus di samping ayat juga menjelaskan Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, apa yang disebut dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Khair tanazzalul malaikatu war-ruh, di malam itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat untuk keliling ke seluruh dunia, termasuk nanti jamaah An-Nur dikelilingi dengan malaikat. Kelilingi jajal beberapa apa ternyata sebelah kanan lagi rumpi, sebelah kanan kita terus, sebelah kanan lagi apa jalan iktikaf, lah sebelah kanan malah lagi ngalamun bagi sahabat. Karena kayak pada nabi ingin semaya dingin, itu nanti akan ini Allah itu ketika Lailatul Qadar itu karena jalur malaikat. Ini Quran Pak. Pondok ini lah, kulitnya pak jamun baik, bukan Quran. Jadi pada Lailatul Qadar itulah Allah karena jalur malaikat, Allah menurunkan malaikat untuk keliling mencari. Ketika di situ bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka malaikat salam dia katamat Lailatul Qadar, malaikat memberikan salam. Dan mereka yang pada malam Lailatul Qadar itu adalah melaksanakan kebaikan, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan di Indonesia itu dibagi rolas kira ya. Di 80-an ya. Ya. Ini 80-an ya. Artinya apa? Ketika kalau panjenengan pas Lailatul Qadar pendila kita darus, Lailatul Qadar lagi sholawatan, Lailatul Qadar lagi i'tikaf, Lailatul Qadar lagi zikir, Lailatul Qadar lagi asmaul husna, Lailatul Qadar nakono lagi, pokoknya lagi melaksanakan kebagusan, maka nilainya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Alhamdulillah. Ini Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar turun? Setiap bulan Ramadan pasti ada Lailatul Qadar. Kapan? Di situ di dalam hadis sahihnya, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah kabehlah bulan hafal Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang gaji selikur, telulikur, selawe, itu likur, salikur. Pak Jamu sing puasanya rong dina, Senin karo Selasa. Ya kuwi sing janji sing endi? Nah, ada pertanyaan muncul. Kecuali puasanya bareng Senin kabeh, Selasa kabeh janjine padha. Nah ini kemarin yang Senin dari PP Muhammadiyah Senin. Pemerintah Selasa, jadi sing ganjil yang mana? Ganjil oh, sing ganjil ikuti. Nah, kalau sudah terjadi kayak gini kembali kepada ikhtilaful umatir rahmatun, perbedaan umat rahmat. Artinya apa? Gak usah pusing. Oh, ini berarti
penting beribadah, insya Allah akan ketemu dengan yang namanya Lailatul Qadar. Mulai zaman kulo alit biyen likuran jam 4 wis beduk moni biyen nang desa. Malam likuran pasti gawe tumpeng beduk moni. Ngelina bahwa nanti malam likuran. Kok pada terus pada sholat, pada etika, sigi sidang, sigi pada kenal gue sih setan gepek ya sampai. Saya kira sih pakai bunget. Ya, nah ya, 5 menit lagi, jam 10 kurang. Itu Lailatul Qadar. Yang kedua, nuzul Quran. Nuzul Quran itu adalah turunnya Al-Quran. Al-Quran yang dari Baitul Izzah turun pada kanjeng Nabi Muhammad itu bertahap. Pertama turun surat Al-Alaq ketika kanjeng Nabi di Gua Hira. Ya pun pakai solo ini munggah tekan Gua Hira. Begini kemudian apa Quran sokong naik, masya Allah. Itu Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh, insya Allah kalau ngenjang tanggal 14 April berangkat. Kita umroh jadi badarotina. Mohon doanya mudah-mudahan para selamat panjang umur ya. Kita doakan sing umroh, sing bisa kita doakan bisa umroh Allahumma. Gampang lah syaratnya, sing penting 4 juta makan. Bisa, kebetulan saya kan lewat komisarisnya, jangan pengen umroh langsung awal daftar Pak Jamu, nanti saya yang bimbing ya, saya yang bimbing. Baik, kita lanjut menghormati. Ternyata dari Masjidil Haram ke Gua Hira itu kira-kira 6 kilo Pak. 6 kilo Pak. 6 kilo itu yang namanya kanjeng Nabi Muhammad hampir setiap saat bermuslah dari dalamnya sebelah sampai masjid ke Gua Hira itu 6 kilo bendina. Dan jenengan jamaah wong paling-paling jangan 50 meter ya masya Allah aja jangan terpaksa, aja terpaksa apa mendingan bulan puasa yang bukroni baru buka rasanya jangan lengkogan harus makan tok rasa-rasa gitu kan. Kalau bukan karena hidayah iman jangan rasanya penaknya baru buka terus kayak ngunjuk es teh ngunjuk apa kan penaknya gue mau ngeler udel kipas angin di setel asal setel nyetel TV gila kan ini gue nafsu tapi alhamdulillah setan kena makan alhamdulillah. Ternyata bahwa Allah Akbar tekan salam rasane enteng alhamdulillah. Itu karena hidayah pakai buat hidayah ampun Pak ampun. Nah ini Quran turun dari kanjeng Nabi ke Nabi Muhammad selama 11 tahun 11 tahun 11 bulan 4 hari apa yang apa tapi 11 tahun 11 bulan kemudian 11 hari. Ini turunnya salah satu contoh bahwa turunnya Al-Quran dari kanjeng Nabi ke apa dari malaikat Jibril dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad namanya asbabun nuzul Quran, sebab turunnya. Contoh siji tok bae siji dalam surat Al-Baqarah barsyahrul Ramadan alladzi syahada ukil lalaku kelayatas syamir wafasu ila isaiku. Ini sebab turunnya ayat dia Bapak Ibu. Ini pertama kali disyariatkan puasa beratnya luar biasa. Jadi dengan puasa dilarang maghrib kudunya sedurunge isya wis buka. Anak kasus barisa kondur kes kerja takon lan bojone urung matang boleh masak lan ora sing lanang kesarian. Ketika sudah sare sebelum buka hukuman awal diwajibkan puasa wis ora oleh buka. Haram hukuman buka kon terus
Biar bulan apa banyak sahabat sebenarnya pingsan, wis kerja keras, toko marah buka, masak ke rumah makan, dengar-dengar kalau makan masak di dalam keturun. Akhirnya begitu bangun langsung satu. Yang kedua kasus, selama di bulan Ramadan tidak boleh hubungan suami istri. Jadi si bangsa itu romantisnya nggak sekali-sekali mau pembuli orang apa-apa. Seambilnya paling-paling kurang, tapi ini si bangsa itu usia 48 ke bawah, seminggu tidak disalurkan, wis apa-apa salah. Apa salah? Jadi kejadian pada waktu itu boro-boro makan sebulan, ambil telung dina, wah, kumur-kumur kakek. Sing wadon apa-apa salah, salah, boleh siji persatan itu. Akhirnya kok banyak, akhirnya sahabat yang langgar. Dan begitu melanggar pada waktu mereka yang kenal pilih-pilih, akhirnya turun ayat uhilla lakum lalat siam, maka pada malam hari dihalalkan untuk kalian hubungan suami istri. Biar orang kan awal-awal naik bulan ini berat banget nih, telah buka orang kena makan salah bahwa suami istri di situ kena hukuman berat, maka pada mengadu pada curhatan kanjeng Nabi, Allah memberikan jawaban surat Al-Baqarah ayat 180 berapa itu? Ukhilal 186 ya setelah ukhilal lakum la tasyami rafasu ila isai kunna libasul lakum wa lakum libasul. Contoh masih banyak contoh-contoh Quran diturunkan dalam rangka untuk menjawab anak, termasuk yang terakhir di situ kan orang sing barika pengen pada pegatan pengennya sehidup semati setia sekali ini betul. Tapi dalam perjalanan yang masalah kira-kira sing lanang sing bin loma dari medit sing mau sing lanang katanya sayang dari pesengek sing wadon sing mau nih masya Allah jangan katanya malu dari ladang. Ini kan dalam kasus rumah tangga kayak gitu. Turun ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in anitumuhunna fa asa an takusawanya Allah bi khairin. Hubungi kauli istri panjenengan dengan bagus. Ketika ada sesuatu yang menjengkelkan, menyakitkan hati, itu gak usah dipikirin wong gawan bahagia. Wong wadon kon ora cerewet angel wong gawan banyak wong wadon anu memang cerewet. Jadi nek wong wadon lagi ngomahi babe kecamprak ora usah diwales, dicuki duit meneng mesti lah. Gampang-gampang. Terus gitu nggih. Wong lanang dituru bae. Gak dipukul di ini tapi namun dibalangi duit ya langsung dikembali mandi rasanya disetrek. Jadi kalau ada sesuatu yang menjengkelkan itu nggak usah dimasukkan ke hati. Karena apa? Di balik itu Allah memberikan kebaikan. Fa in karitumuhunna fa asa an tahsan wa ja'allahu fihi khairan katsiran. Niku Qur'ane surat An-Nisa ayat 14. Nah kalau kita baca bijaksana itu saja nulis surat kena, syukuran bis kena, tak sedikit untuk saran-saran gitu. Oke, sepindah kali anggapun panjenengan bersama-sama guyub-guyub membangun masjid ini bukan hanya sergap kita bangun, tapi bangun taruh punta ini tadi bisa berdiri aku barang-barang umat dimakmurkan sing bingung sempat dilarang dulu nggak usah bingung pokoknya ayo barang-barang naik masjid resik anak kotor ini berarti sama dengan juga ikut andil sejak bagaimana memakmurkan masjid ini. Oleh karena titik saya monggo salam masjid yang bagus megah dulu yang bisa ngaji nangis bisa ngaji mudah-mudahan semakin hari semakin makmur semakin masjid ini makmur maka yakin
infak sedekah jariah sampai kapanpun akan masih bisa menikmati jariahnya Allahumma. Kita terangkan manik surat Al-Munafiqun bisa rojal. Tapi kan isi sudah maning ini maning. Maka tak mau syarat-syarat doa mengikuti peresmian Masjid Agung bertepatan dengan Maulidul Quran ini. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan untuk kita semuanya, yang infak sedekah jariah, para kiainya, para ustadznya semuanya diberikan kekuatan iman dan Islam, keistiqomahan di dalam hidupnya, sakinah mawaddah warahmah untuk semuanya, zuriyah soleh dan solehah, paling istiqamah ada barokah, sakit ziarah makam Madinah insyaallah yang syarat-syarat husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Doa Asmaul Husna apa badan? Apa badan? Nek apa sarang-sarang tapi nek orang panggil dulu teman kita panggil. Allahumma shalli ala sayyidina Habibina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karimati subhanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an rizqan wasi'an halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbana ya rabbal alamin. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ila al-'alim bisudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat untuk melanjutkan ibadah puasa. Mudah-mudahan sampai selesai kita tetap bisa menjalankan dengan sempurna. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.